Gonjang-ganjing di tubuh KPK terkait hasil tes wawasan kebangsaan para penyidik KPK terus berlanjut. Kemarin, perwakilan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan melaporkan pimpinan KPK ke Ombudsman. Yang dilaporkan mulai dari pelaksanaan tes wawasan kebangsaan hingga terbitnya surat penonaktifan 75 pegawai KPK. Laporan berkaitan dengan dugaan maladministrasi tes wawasan kebangsaan. Kita ada banyak maladministrasi yang sudah dilakukan oleh KPK. Baik penerbitan SK-nya, baik prosesnya, baik dari sisi wawancaranya, hampir ada 6 indikasi yang kita sampaikan pimpinan KPK telah melakukan maladministrasi. Nanti detailnya kita... Termasuk soal penonaktifan itu ya? Termasuk soal nonaktifan, karena itu nggak ada dasarnya gitu. Menanggapi laporan itu, Ketua Ombudsman Republik Indonesia Muhammad Najim mengatakan akan mendalami terlebih dahulu sesuai prosedur dan kewenangan. Ombudsman memiliki kewenangan untuk memeriksa siapapun yang dilaporkan. Kita akan dalami dulu karena semua laporan itu ada mekanismenya di dalam proses kami, karena kita juga belum tahu detail ya dari isi laporan itu tentang pihak-pihak yang perlu kita periksa. Siapapun yang dilaporkan itu kita punya kewenangan untuk memeriksa. Laporan ini merupakan buntut dari 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus atau tidak memenuhi syarat dalam asesmen tes wawasan kebangsaan. Kisruh tes wawasan kebangsaan penyidik KPK juga membuat Presiden bereaksi. Presiden Joko Widodo meminta hasil tes wawasan kebangsaan tidak digunakan sebagai alasan pemberhentian pegawai KPK yang masuk dalam kategori tidak memenuhi syarat. Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK, dan tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes. Menanggapi pernyataan Presiden, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menyatakan akan menggunakan hasil TWK sebagai perbaikan KPK. Kepada Kompas.com, Nurul Gufron menyatakan kami sepakat akan menjadikan TWK sebagai masukan untuk langkah perbaikan lembaga dan individu KPK. Mantan pimpinan KPK Bushra Mukhodas juga meminta pimpinan KPK saat ini menggelar diskusi bersama guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Mendesak pimpinan KPK, terutama ketuanya Firly Bahuri, untuk mengundang pimpinan-pimpinan KPK yang lama. Ayo kita dialog secara terbuka dan undang wartawan. Undang wartawan biar publik, masyarakat mengetahui lewat pemberitaan wartawan itu. Kini sejumlah akun jejaring sosial milik tokoh KPK dan aktivis KPK yang vokal menyuarakan masalah tes wawasan kebangsaan diretas. Penyidik KPK Novel Baswedan dalam cuitannya di Twitter Kamis malam mengaku akun Telegram saya dibajak sejak pukul 20.22 WIB hari ini sehingga tidak lagi di bawah kendali saya. Akun Telegram Pak Sujanarko sejak pukul 20.31 WIB juga dibajak sehingga tidak dalam kendali yang bersangkutan. Selain itu, melalui Twitternya, mantan juru bicara KPK Febri Diansah Kamis malam juga menyatakan akun WA atau WhatsApp saya barusan tidak bisa diakses. Jika ada pesan yang saya kirimkan saat ini, itu bukan dari saya. Tentu publik berharap ada penyelesaian yang tepat agar institusi KPK tetap memegang amanah dan menjaga marwahnya sebagai lembaga yang independen dalam pemberantasan korupsi di tanah air. Tim Liputan Kompas TV. Ya, Saudara, Presiden Joko Widodo seperti dalam paket pengantar tadi kita sudah putarkan ulang, sudah memberikan arahan, meminta bahwa tes wawasan kebangsaan atau TWK tidak serta-merta menjadi alasan untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang tidak lulus tes tersebut. Namun polemik alih status ASN pegawai KPK ini masih bergulir. Bagaimana kemudian polemik ini bisa berakhir? TWK pegawai KPK sekaligus menjaga marwah KPK. Nah, pagi ini kita akan membahasnya. Ada sejumlah narasumber untuk Sapa Indonesia yang hadir melalui daring. Di antaranya anggota Ombudsman Republik Indonesia, Robert Endi Jaweng atau Bang Endi. Kemudian ada Profesor Azumardi Azra, salah satu guru besar dari UIN Syarif Hidayatullah yang menolak tes tersebut secara terbuka menyampaikannya, dan kemudian Komisioner KPK 2015-2019. Mudah-mudahan saya benar ini menyampaikannya, Pak Saud Situmorang. Selamat pagi Prof. Azu,
Pak Saud dan juga Pak Endi. Salam sehat untuk Anda bertiga. Salam sehat semuanya. Selamat pagi, salam sehat Mas Bayu. Ya, terima kasih. Kita akan ngobrol mengenai polemik ini. Buat saya ingin menambah wawasan dan juga mewakili pemirsa Sapa Indonesia Pagi. Pak Endi, Ombudsman kan kemarin sudah menerima, sudah lengkap. Ada hal-hal yang kemudian bisa disampaikan Ombudsman. Apakah kemudian bahwa tes wawasan kebangsaan tersebut, saya menyebutnya apa ya, agak aneh atau apa, terbaca juga nggak dari anggota Ombudsman? Ya Mas Bayu, 2 hari lalu teman-teman perwakilan 75 pegawai KPK datang ke Ombudsman. Pertama mereka tentu datang bersilaturahmi, ya, bertemu, ngobrol. Dan kemudian kedua, setelah itu setelah dialog, kemudian masuk ke proses penyerahan laporan atau pengaduan. Tentu Ombudsman membuka pintu pihak pelapor untuk datang memberikan pengaduan, dan nanti kami akan dalami, Mas Bayu, dalami dengan batu uji kalau di Ombudsman itu adalah apakah ada atau terjadi maladministrasi dalam proses peralihan status dari pegawai tetap ke status sebagai ASN. Ini yang jadi fokus kita nanti, melihat ada tidak perilaku atau perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan maupun etika. Nah, kalau di Ombudsman, Mas Bayu, etika itu bahkan tidak saja sama, lebih tinggi dari sekedar ketentuan peraturan perundang-undangan. Soal kepatutan, soal transparansi, tegak dengan tata kelola pemerintahan yang baik, dan sebagainya. Nah, semua ini kita akan lihat dari apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman KPK kemarin. Poin-poinnya sudah kita tangkap. Kita sudah mulai melakukan proses awal untuk, kalau di Ombudsman sebutannya adalah pemeriksaan. Pemeriksaan ini nanti akan diikuti dengan pemanggilan sejumlah pihak, baik pihak pelapor, pihak terlapor, maupun pihak-pihak terkait lainnya. Nah, kita akan lihat proses lebih lanjut karena ini baru mulai, argonya baru argo nol ini, Mas Bayu, baru mulai awal banget. Baru mulai sekali ya. Baru mulai sekali karena baru 2 hari lalu kita terima laporannya. Bung Endi, begini deh, mewakili masyarakat umumnya begitu yang menilai, memang ada beberapa kesaksian sih, misalnya dari Bang Novel dan segala macam, bahwa ini pertanyaannya agak aneh dan lain-lain begitu. Ini juga terlihat oleh anggota Ombudsman kemarin di dalam kronologinya apa dan segala sesuatunya yang berkaitan dengan yang kemudian mengarah pada semacam maladministrasi begitu, Bang Endi. Saya tidak atau belum dalam posisi untuk memberikan penilaian apakah aneh atau tidak, tetapi kemarin sudah diceritakan kronologinya, persoalan-persoalan yang menurut teman-teman KPK ini adalah persoalan sejak sosialisasi, di mana di sosialisasi itu tidak disampaikan peruntukan dari hasil tes nanti. Jadi sekedar sosialisasi bahwa akan ada tes, tapi apakah tes itu berimplikasi kepada keputusan A, B, C dan sebagainya, itu tidak disampaikan. Jadi ini menurut mereka soal transparansi di awal itu sudah menjadi masalah. Kemudian di tahapan tesnya sendiri atau seleksi sendiri, di sana ada soal kompetensi dari para asesor, kemudian juga metode yang digunakan, kemudian soal substansi dari isi tesnya, dan tentu ujungnya adalah hasil atau peruntukan dari tes yang sudah dilakukan. Ini semua sudah disampaikan. Ada beberapa poin yang sudah kita terima, dan kita akan berawal dari sini untuk kemudian dikembangkan dalam proses pemeriksaan selanjutnya. Untuk mengecek apakah kronologi yang disampaikan pelapor kepada Ombudsman ini tentu kan harus dicek misalnya kepada pimpinan KPK. Jadi ada kemungkinan Ombudsman akan memanggil untuk cross check begitu pimpinan KPK. Kita belum mengidentifikasi para pihak pelapor, terlapor maupun pihak-pihak terkait yang akan kita panggil. Tapi tentu kalau kemudian akan mengarah ke
pilihan nama atau jabatan-jabatan yang terkait begitu, tentu semua Mas Bayu, tidak ada yang dikecualikan dari para pihak yang akan kita panggil gitu ya. Sejauh memang kita menganggap itu memberikan kontribusi bagi kebutuhan informasi, data, keterangan dan sebagainya yang akan kita perlukan dalam proses pemeriksaan, hingga kemudian ujungnya nanti adalah putusan. Atau kalau bahasa umumnya adalah rekomendasi dari ombudsman ya. Ombudsman. Yang pasti gini Mas Bayu, kekuatan ombudsman itu adalah pada proses, bukan sekedar pada hasil. Di proses inilah kemudian independensi dan integritas kami itu harus benar dijaga. Mahkota ombudsman itulah independensi berbasis pada integritas individu dan lembaga yang kami tegakkan. Dan kemudian proses pemanggilan itu menjadi bagian yang sangat penting. Dan terkadang kalau di ombudsman Mas Bayu, prosesnya itu pada tingkat tertentu lebih penting dari hasilnya. Karena di proses itu kasusnya belum selesai kita putuskan, itu kemudian ternyata sudah ada solusi-solusi yang bisa diambil di antara para pihak. Jadi memang kita memfasilitasi ada proses mediasi, ada proses konsiliasi dan sebagainya, sehingga intinya adalah kan selesainya masalah. Selesainya masalah ini tidak selalu harus di ujung. Bisa ketika proses berjalan itu sudah terjadi. Mudah-mudahan. Tentu harapan publik juga demikian. Prof. Azu, Anda adalah salah satu dari 20 lebih guru besar dari kampus-kampus di Indonesia, 28 kalau saya tidak salah di dalam media, yang menyatakan menolak tes wawasan kebangsaan ini terjadi di KPK untuk alih status dari pegawai KPK menjadi ASN begitu. Prof. Azu, kenapa? Ya, terima kasih Mas Bayu. Yang pertama, saya koreksi jumlah guru besar yang ikut itu jumlahnya 74 ya. 74 yang ikut di pertemuan itu. Dikoreksi ya. Ya, dan ini memang kenapa kita keberatan itu ada dua hal. Yang pertama, dari sudut substansi ya. Substansi PGK itu jelas sama sekali tidak mencerminkan soal wawasan kebangsaan. Bahkan mengandung unsur-unsur yang bisa kita sebut sebagai pelecehan seksual atau sexual harassment. Jadi substansinya itu jauh panggang dari api, menyangkut urusan kebangsaan. Yang kedua, saya kira juga menyangkut status dari pegawai independen menjadi pegawai negeri. Nah, sebetulnya tidak perlu di awal ya tindakan tes wawasan kebangsaan. Jadi kalau dalam proses penerimaan pegawai negeri, calon-calon CPNS itu kan dites ya kan di bidang kerja masing-masing ya. Nah, mereka ini pegawai KPK ini nggak perlu lagi dites karena bidang kerjanya udah mereka kerja di sana sudah lama, sudah tahunan gitu. Jadi oleh karena itu sebetulnya tidak perlu ada macam-macam. Ya kalau misalnya mau memperkuat wawasan kebangsaan itu biasanya kalau sudah jadi pegawai negeri ASN itu dilakukan setelah itu. Kalau lazimnya di instansi pemerintah ASN itu menempuh apa yang disebut sebagai latihan prajabatan. Latihan prajabatan itu menyangkut dua hal. Yang pertama yang menyangkut hal-hal yang bersifat administrasi ya, teknis administrasi, pengelolaan tata laksana dan sebagainya. Itu tidak terlalu rumit lah. Yang kedua yang menyangkut dengan wawasan kebangsaan, soal Pancasila, soal NKRI, soal Bhinneka Tunggal Ika dan lain sebagainya. Jadi biasanya sekarang disebut juga LPJ, latihan prajabatan. Itu biasanya mungkin waktunya bisa 3 hari, bisa 6 hari. Jadi biasanya telah diterima, ya kan. Jadi oleh karena itu apa yang dilakukan oleh pimpinan KPK sekarang, ketua KPK, saya kira tidak pada tempatnya. Itu hanya menimbulkan kegaduhan baru, itu yang pertama. Yang kedua, melakukan insubordinasi ya terhadap presiden. Jadi presiden sudah memerintahkan agar TWK itu tidak dijadikan pertimbangan untuk alih status. Ternyata kemudian sudah hampir seminggu masih berlarut ya. Jadi tidak ada saya lihat political will, keinginan baik dari para pemimpin KPK untuk mencabut SK itu, SK penonaktifan 75 pegawai KPK itu. Jadi tidak ada keinginan baik dan juga tidak ada keinginan baik
sekaligus untuk memulihkan harkat dan martabat KPK ini. Ya. Kita sudah tahu semua lah KPK ini kan semakin tidak dipercaya oleh publik. Nah, dengan bermain politik seperti sekarang ini, melakukan pembalasan terhadap mungkin mereka yang kritis ya, di antara 75 orang ini semakin membuat kredibilitas KPK itu semakin menjadi pertanyaan di publik. Ya, saya akan kembali ke situ bahwa kepada Prof. Azrul nanti ya, karena saya pindah dulu ke Bang Saud. Anda juga bergabung bersama mantan komisioner KPK, ya mantan pimpinan KPK yang kemudian juga menolak adanya tes wawasan kebangsaan ini. Maksud saya begini Bang Saud, semua orang kemudian masyarakat mungkin melihat secara umum di atas, izinkan saya bertanya ini kepada Anda, kepada Bang Azrul juga, Prof. Azrul, orang jadi berpikir, kenapa sih 75 orang ini, pegawai ini begitu dibela? Mengapa semua kemudian turun tangan, masyarakat sipil anti korupsi dan lain-lain. Nah ini yang saya ingin dari Bang Saud, kenapa hal-hal semacam ini kemudian mengemuka begitu, lepas dari 75 pegawai KPK ini, siapa saja sebenarnya mereka, Bang Saud? Iya, jadi kalau namanya pembangunan peradaban hukum yang benar ya, nggak usah menunggu 75 orang, satu orang saja kalau diperlakukan tidak adil, itu tidak boleh. Jadi jangan lihat jumlahnya. Nah, oleh sebab itu, Presiden kan mengingatkan, coba dilihat lagi pidatonya itu di level individu. Nah, lihat. Ada kata-kata itu loh, di level individu dan organisasi. Jadi bukan melihat sekarang di level individu kita katakan individu 75 orang. Mereka sudah proven, mereka sudah terbukti. Coba dicek satu persatu bila perlu nanti saya sarankan Ombudsman coba minta biodata dan KPI dan prestasi mereka coba supaya lebih objektif. Apa yang sudah mereka kerjakan mulai dari katakanlah Damanik ada di situ, Rizka, terus kemudian Andrew Dedi Nenggolan, Sujararko, juga dilihat apa yang sudah mereka kerjakan untuk Republik ini. Itu nanti kita sebagai Indonesia bisa jadi malu melihat apa yang sudah mereka kerjakan loh ya. Termasuk Sujararko itu yang tadinya. Satu lagi ada nama Eri itu Duty. Wah itu waktu periode saya beliau kebetulan direktur penyelidikan gitu. Jadi Mas Bayu pertanyaannya bukan soal kita suka tidak suka terhadap individu-individu ini. Kita suka terhadap mereka dan suka terhadap organisasi KPK. Itu yang dibilang Presiden tadi, di level individu dan di level organisasi itu ada masalah ternyata gitu loh. Jadi organisasi dipimpin oleh yang berkaitannya dengan masa yang dibilang tadi, bahwa ada masalah yang terkait dengan kode etik dan seterusnya. Dan itu menjadi lebih fatal. Kalau zaman dulu kan itu bisa dipecat. Makanya sekarang kan mainstreamnya kesannya 75 orang ini mau mengusir pimpinan di situ gitu. Ya kan kesannya kan begitu sekarang. Ada framing seperti itu. Saya lihat juga kemarin ada komen seperti ini bukan soal mengusir, ini soal penegakan, soal keadilan, kebenaran dan kejujuran, which is itu yang paling tinggi di negara kita. Yang itu juga masih dipertanyakan gitu loh. Pak Saud, dari 75 orang, beberapa nama tadi sudah disebut. Anda pasti kenal semasa menjadi komisioner KPK dengan segala sesuatu sepak terjang mereka di dalam KPK. Pernah nggak ada yang wawasan kebangsaannya begitu agak keluar dari NKRI misalnya begitu, sepengetahuan Anda? Selain prestasi-prestasi mereka. Kalau ukurannya ditanyakan karena mereka mengkritik pimpinan, kami berlima waktu itu kan saya pernah di PT UN kan. Karena saya memindahkan mereka, karena teori organisasi kan harus jalan. Makanya saya bilang KPK ini jangan dilepas dari teori organisasi. Saya juga lagi mengimbau kalangan perguruan tinggi untuk mengajak mereka teori organisasi yang di level kami itu mereka sudah pada posisi egalitarian. Jadi nggak peduli siapapun, atasan bawahan, dan ini proses egalitarian ini nggak gampang loh sejak undang-undang KPK. Dengan undang-undang ini dia mundur ke belakang. Jadi kalau ukurannya adalah dia mengkritisi itu udah susah kita. Jadi maksud saya udah tutup aja teori organisasi kalau begitu. Perguruan tinggi suruh tutup yang ngajarin teori-teori organisasi itu harus egaliter, terbuka.
komunikasi, terus ada teori LMX teori segala macam, itu suruh buang-buang aja tuh dari Indonesia. Ya, oke. Jadi mereka ini memang selama ini menjadi backbone KPK. Saya mengkonfirmasi itu. Kalau mereka mengkritisi pimpinan KPK dan lain-lain, itulah institusi atau organisasi selama ini KPK ada dan KPK menjadi kuat mungkin karena itu. Tapi soal wawasan kebangsaan Anda tidak ragu lah terhadap 75 orang ini. Begitu Bang Saud? Iya, itu lebih tepat, lebih cocok. Oke, ya kalau begitu tidak salah jadinya kalau saya dan juga banyak publik atau masyarakat pemirsa Sapa Indonesia pagi hari ini melihat ini sebagai upaya untuk melemahkan KPK. Bagaimana kemudian saya berharap saya salah begitu, banyak publik berharap salah dan KPK bisa tetap kuat. Apa langkah-langkah yang kemudian bisa dilihat? Ombudsman sudah menerima laporan ini, Bang Saud bersama teman-teman sudah mengajak berdialog kepada pimpinan KPK yang sekarang. Saya yakin Prof. Azud dan kawan-kawan juga inginnya adalah memberikan masukan karena sayang terhadap KPK. Mudah-mudahan setelah jeda kita bisa melihat langkah-langkah menuju ke sana. Kami segera kembali.